Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulurku semua di seluruh wilayah Indonesia Raya, terutama untuk sedulur-sedulurku pembudidaya tanaman hortikultura melon ataupun yang masih sama-sama belajar bagaimana membudidayakan melon atau saudara-saudaraku yang masih mencoba melirik budidaya melon. Pada hari ini tanggal 20 Desember 2020 saya akan coba review atau report tentang persiapan lahan untuk budidaya melon. Nah, sedulurku semua, jadi pada hari ini lahan sudah jadi, kita pakai alat yang mungkin di seluruh wilayah Indonesia sudah ada. Jadi tidak perlu kita terangkan baik manual ataupun alat. Yang penting bagaimana kita mengkondisikan persiapan lahan untuk budidaya melon itu sedemikian rupa sebagus mungkin. Kita yang paling ideal kita buat gulutan seperti ini. Gulutan seperti ini adalah lebarnya 1 meter. Ini lebar 1 meter, drainase 80 cm. Nah, ketinggian bedengan itu lebih kurang 30 cm atau 25 cm. Nah, itu dengan kelembutan tanah yang seperti ini, sudah mawur seperti ini. Jadi ini tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan perkembangbiakan atau perkembangan tanaman, terutama agar nantinya akar-akar tanaman kita tidak terganggu oleh kerasnya tanah ataupun kepadatan tanah, sehingga tanah itu ketika gembur itu perkembangan akar akan sedemikian rupa bisa tidak terjadi masalah. Setelah kita buat bedengan seperti ini dengan ukuran 80 cm drainase, 25 cm sampai 30 cm ketinggian gulutan dan 1 meter lebar gulutan. Itu persiapan selanjutnya adalah kita mencoba mengidealkan pH tanah untuk tanaman melon. Idealnya itu adalah 6 sampai 7. Nah, terutama PR kita di seluruh wilayah Indonesia adalah masalah daripada pH tanah. Kita buat pondasi sebagus mungkin untuk tanaman ini. Itu adalah terutama kandungan pH yang ideal untuk tanaman, terutama tanaman melon ataupun tanaman-tanaman sejenis juga sama. Nah, kita pakai hari ini, kita pakai untuk menaikkan pH tanah, kita pakai namanya kalau yang sudah umum adalah memakai dolomit atau kapur pertanian yang sudah beredar di pasaran. Tapi karena barangnya itu banyak, juga perlu tenaga ekstra, makanya kita juga karena keperluan juga idealnya itu sampai dengan dalam 1 hektar itu paling enggak 2 tonan. Dalam 1 hektar itu paling enggak, dalam 1/4 hektar 2 ton, dalam 1 hektar itu minimal 10 ton untuk dolomit itu. Itu kan perlu tenaga ekstra, makanya kita coba menggunakan kapur pertanian yang sudah diekstrakan. Jadi kita beli dalam bentuk drigen seperti ini. Ini cair, sudah diekstrakan cair seperti ini. Ini kandungan ini sama dengan 1 ton dolomit, sama dengan, atau kapur pertanian sama dengan, insya Allah sama dengan kemampuan daripada 1 drigen ukuran 20 liter kapur yang sudah dipadatkan karena sudah diolah sedemikian rupa dari pabrikan. Nah, setelah itu kalau ditanya merek apa segala macam, nanti mungkin di kolom komentar bisa ditanyakan langsung. Nah, ini dalam 1 drigen 20 liter ini kita masukkan ke dalam drum ukuran 200 liter. Jadi 1 drum ini
1 jerigen kapur yang sudah diekstrakan tadi. Nah ini, terus aplikasi selanjutnya dalam air yang murni 200 liter lebih kurang ini, itu kita masukkan 1 jerigen 20 liter kapur ekstrak cair tadi. Kita langsung masukkan caps. Setelah itu kita lakukan penyemprotan di lahan yang sudah kita persiapkan tadi. Nah seperti ini. Jadi ukurannya dalam 1 caps ini dalam 1 hektar itu kita memakai 100. Untuk dasar ini kita pakai 120 liter kapur yang sudah diekstrakan. Berarti menggunakan 6 drum isi 200 liter dan akan kita semprotkan seperti ini. Kita akan semprotkan seperti ini di lahan yang sudah kita persiapkan. Nah, ini begitu diukur pH-nya nanti dengan alat pH, itu secara otomatis besok sudah langsung terlihat. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi, karena kalau kapur padat itu yang biasa kita pakai itu paling tidak 20 harian ke atas baru bisa menaikkan pH tanah. Padahal kita juga dalam kondisi seperti ini, apalagi kalau kita perlu berpacu dengan waktu, makanya kita menggunakan kapur ekstrak seperti ini. Ini ukurannya sekali lagi 6 atau 120 liter atau 6 jerigen tadi untuk ukuran 1 hektar. Ukuran 1 hektar. Nah, ini dalam drum juga sudah dipersiapkan seperti itu. Jadi akan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya untuk pondasi tanaman yang kuat, bagus dan ideal, itu berupa lahan yang tercukupi nutrisinya, juga ideal dalam hal pH-nya, supaya perkembangan tanaman kita nanti tidak terganggu, baik dari segi kegemburan tanah, segi kecukupan nutrisi, segi ke pH tanah yang normal. Kita akan menggunakan selanjutnya, aplikasi selanjutnya kita akan gunakan pupuk kandang. Dalam hal ini kita pakai kotoran kambing karena menurut para ahli-ahli kita bahwa pupuk kambing ini atau kotoran kambing ini adalah pupuk kandang terbaik sedunia, karena seluruh komponen hara itu ada di pupuk kandang dari kotoran kambing ini. Ini bagi daerah-daerah yang ada pupuk kotoran kambing. Kalaupun tidak ada, mungkin bisa pakai pupuk kandang yang lain. Ini pupuk kandang ini kita sudah fermentasikan selama 21 hari. Nah, 4 hari lagi akan kita sebar di lahan kita ini, karena 25 hari nanti, pas di waktu 25 hari mudah-mudahan sudah bisa digunakan dengan ciri-ciri itu sudah tidak berbau yang enggak enak lagi. Baunya enak, bukan telek kambing api, tapi baunya bau alam, bau tanah, bau enak, agak kewangi-wangian dikit itu. Jadi sudah tidak berbau. Ini nanti bisa kita gunakan. Ini ukurannya kita pakai 30 ton pupuk kotoran kambing ini untuk lahan 1 hektar. Nah, supaya nanti pondasi tanaman itu kuat, apalagi ini bulan Desember, cuaca sepertinya nanti juga menghadapi musim hujan. Nanti untuk itu kita persiapkan pondasi tanaman, gizi tanaman sedemikian rupa sedari awal. Ini dari 30 ton ini nanti kita sebarkan nantinya setelah di semprot. Sini Kang, semprotnya Kang, sini Kang. Setelah disemprot kalsium cair tadi yang sudah diekstrakan tadi, itu baru kita pakai pupuk
kandang ini, tapi hanya cukup di permukaan karena sifat daripada tanaman melon ini akarnya terbanyak hanya di permukaan. Jadi tidak perlu kita aduk lagi supaya juga ini efektif begitu. Nah, setelah nanti efektif ini dosisnya nanti 30 ton dalam 1 hektar. Nah, lalu apalagi yang akan kita persiapkan? Mungkin di repot-repot laporan selanjutnya akan kita sama-sama kita repotkan, kita laporkan setelah persiapan lahan cukup, pemupukan kandang cukup, pengapuran cukup, nanti akan kita tutup musa, cara pembolongannya musa, jarak tanam segala macam, mungkin akan di video-video selanjutnya. Hari ini cukup untuk persiapan lahan seperti ini. Jadi dipersiapkan sedemikian rupa, mudah-mudahan tanaman kita itu sedari awal sudah punya imun yang bagus, kekuatan yang bagus, sehingga untuk ketahanan terhadap penyakit juga bagus. Nah, bagaimana prospek penanaman melon dan lain sebagainya, itu nanti kita akan sama-sama review atau sama-sama lihat video-video yang akan datang. Oke, demikian tadi, semoga berguna untuk sedulurku semua di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh tanah air tercinta. Salam sejahtera, petani sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.